Video ini dirancang oleh kelompok 11 Keterampilan Dasar Pendidikan Luar Sekolah. Tugas-tugas pendidikan luar sekolah. Sebagai salah satu jalur pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah, seharusnya mencari strategi yang menjamin perselingkuhan dan pengajaran berjalan seimbang agar dapat menghasilkan sumber manusia yang memiliki intelektual, moral, dan emosional yang seimbang. Peran pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah sudah konsisten dalam sistem pendidikan nasional Indonesia harus memainkan peran ganda, baik mendidik maupun mengajar, dalam rangka mencerdaskan pendidikan. Sebagai pengajar dan pendidik, diperlukan kesiapan sikap mental dan pengetahuan yang luas di bidang masyarakat. Pada kenyataannya, pendidikan luar sekolah tidak hanya melakukan aspek pengajaran, namun lebih dari itu, yaitu dapat dicapai jika pemerintah memiliki perhatian yang serius, baik pada pendidikan luar sekolah maupun jadi karena beberapa hal. Antara lain karena orang-orang yang merancang strategi pendidikan kurang melihat kenyataan di lapangan. Bagaimana masalah putus sekolah? Putus sekolah terjadi bukan hanya karena faktor ekonomi, tapi juga dihadapkan oleh kenyataan bahwa setelah selesai sekolah, banyak siswa yang menjadi pengangguran. Faktor lemahnya ekonomi keluarga memilih peran yang kuat yang menyebabkan orang tua memilih atau menyuruh anak untuk mencari nafkah daripada sekolah. Tugas pendidikan masyarakat di negara berkembang. Pada negara yang sedang berkembang, pendidikan non-formal berperan untuk mendidik begitu banyak petani, pekerja, usahawan kecil, dan lainnya yang tidak sempat bersekolah dan mungkin tidak memiliki keterampilan maupun pengetahuan yang dapat diamalkan bagi dirinya sendiri maupun bagi pembangunan bangsanya. Peran lainnya adalah untuk meningkatkan kemampuan dari orang-orang yang memiliki kualifikasi seperti contohnya guru dan lainnya untuk bekerja di sektor swasta dan pemerintah agar mereka bekerja lebih efektif. Di Tanzania, non-formal berperan untuk menyelamatkan investasi pendidikan dari mereka yang tamat sekolah maupun drop out dari sekolah menengah namun tidak memperoleh pekerjaan dengan memberikan kepada mereka pelatihan-pelatihan khusus. Berikut di Indonesia, pendidikan non-formal mencakup pendidikan orang dewasa yang bertujuan agar bangsa Indonesia kenal huruf, dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang dewasa, mempergunakan segala sumber penghidupan yang ada, berkembang secara dinamis dan kuat, serta tumbuh atas dasar kemanusiaan kebudayaan nasional. Sasaran pendidikan non-formal dapat ditinjau dari beberapa segi, yakni pelayanan, sasaran khusus, peranata sistem pengajaran, dan pelembagaan program. Ditilik dari segi pelayanan, sasaran pendidikan non-formal adalah melayani hak usia sekolah 0-6 tahun, anak usia sekolah dasar 7-12 tahun, anak usia pendidikan menengah 13-18 tahun, anak usia perguruan tinggi 19-24 tahun. Ditinjau dari segi sasaran khusus, pendidikan non-formal mendidik anak terlantar, anak yatim piatu, korban narkoba, perempuan penghibur, anak cacat mental maupun cacat tubuh. Dari segi peranata, penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dilakukan di lingkungan keluarga, pendidikan perluasan wawasan desa, dan pendidikan keterampilan. Dari segi layanan masyarakat, sasaran pendidikan non-formal antara lain membantu masyarakat melalui program PKK, KB, perawatan bayi, peningkatan gizi keluarga, pengetahuan rumah tangga, dan penjagaan lingkungan sehat. Dilihat dari pengajaran atau segi pengajaran, sasaran pendidikan non-formal sebagai penyelenggara dan pelaksana program kelompok, organisasi, dan lembaga pendidikan, program kesenian tradisional ataupun kesenian modern lainnya, yaitu menjadi fasilitator, bahkan turut serta dalam program keagamaan, seperti mengisi pengajaran di majelis taklim, di pondok pesantren, dan bahkan di beberapa tempat kursus. Kehadiran pendidikan non-formal, terutama di negara-negara sedang berkembang, dipandang telah memberikan berbagai manfaat. Keunggulan pendidikan non-formal dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama itu, dari segi biaya relatif lebih murah.
karena program-program yang dilakukan waktu lebih singkat dibandingkan pendidikan formal. Yang kedua itu bahan ajar dapat memanfaatkan yang terdapat pada lingkungan. Yang ketiga, program pembelajaran dapat langsung disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik atau masyarakat secara konkret atau nyata. Yang keempat itu pola pengajaran berkenan langsung dari pelaku-pelaku yang sudah berhasil pada dunia kerja. Yang kelima, pengorganisasian program pendidikan dilakukan dengan memanfaatkan pengalaman belajar peserta didik. Yang keenam, narasumber sebagai fasilitator. Yang ketujuh, memiliki program yang fleksibel sesuai dengan perkembangan budaya lokal. Yang kedelapan, swadaya masyarakat dapat diberdayakan lebih maksimal. Tugas pendidikan masyarakat di negara maju. Di banyak negara yang dipengaruhi atau sedang menghadapi tugas pembangunan awal, sistem sekolah formal tidak memiliki kapasitas untuk menangani seluruh anak-anak dan remaja, atau anak-anak tidak dapat memperoleh keuntungan dari sistem tersebut. Orang tua dan anak, seperti halnya guru dan otoritas pendidikan, cenderung untuk mencari perbaikan yang cepat dari sekolah formal untuk menghindari masa sekolah yang hilang. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan non-formal memberikan akses pemuda dan anak-anak terhadap pembelajaran luar sekolah, menguatkan harga dirinya dan menolong mereka untuk menemukan jalan dalam berkontribusi untuk masyarakatnya. Pelaksanaan PNF di beberapa negara maju adalah sebagai berikut. Pertama, pendidikan di Thailand. Dari hasil sensus tahun 1972, diketahui bahwa usaha pemerintah dalam bidang pendidikan tidak begitu berhasil. Ini dibuktikan dengan fakta 36% anak umur 7 tahun ke atas yang dapat mengikuti program pendidikan umum. Pendidikan adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh negeri ini selain masalah lain yang kompleks, yaitu kesehatan, pangan, pelestarian, lingkungan hidup, dan peningkatan pendapatan. Sebelum masuknya pengaruh darat di Thailand, sistem pendidikan di sana sepenuhnya bersifat pendidikan di luar sekolah. Yang kedua, pendidikan non-formal di Ekuador. Di Ekuador, pendidikan membaca dan menulis sangat dikembangkan. Bahkan beberapa tahun lalu, pendidikan formal yang ada di Ekuador menempatkan kecakapan membaca dan menulis dalam prioritas yang tinggi, sedangkan pengetahuan berhitung serta pengetahuan yang lain berada pada tingkat yang rendah. Akibatnya muncul tidak keseimbangan kemampuan membaca dan menulis menjadi simbol dalam kehidupan sosial. Sementara itu, kemajuan dalam berhitung dan dalam pengetahuan yang lain berjalan lambat dan jauh ketinggalan. Maka, untuk mengejar ketinggalan itu, pemerintah Ekuador mengadakan pemberantasan buta angka dan diselenggarakan program pemberantasan buta aksara. Yang ketiga, Laubach Literasi Internasional. Di Syracuse, Lembaga Laubach Literasi Internasional atau LLI di kota Syracuse di Amerika Serikat merupakan sebuah usaha swasta dan bergerak di dalam kegiatan pendidikan luar sekolah. LLI adalah organisasi yang bersifat internasional, telah tersebar di beberapa negara maju dan negara berkembang. Kegiatan ini dilatar belakangi ketika Dr. Frank C. Laubach tinggal di Filipina dan melihat banyak orang-orang di sana yang tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Disadari oleh rasa kemanusiaan dan filsafat hidup yang Nasrani yang beranggapan lebih banyak beramal dari mencari keuntungan. Yang keempat, Sae Maul Undong di Korea Selatan. Sae Maul Undong merupakan suatu gerakan, perubahan, dan reformasi pedesaan untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Arti penting dari Sae Maul Undong adalah yang pertama, merupakan gerakan bagi pembangunan nasional untuk keluar dari jerat kemiskinan. Yang kedua, merupakan gerakan reformasi spiritual yang berkontribusi terhadap modernisasi masyarakat Korea. Yang ketiga, merupakan gerakan bagi pengembangan masyarakat lokal dimulai dan berpusat di sekitar masyarakat pedesaan. Yang keempat, merupakan gerakan untuk persatuan rakyat memberikan kontribusi untuk mengatasi perpecahan dan konflik di antara kelas-kelas sosial yang telah dibawa sejak berdirinya negara. Yang kelima, merupakan gerakan bagi masyarakat untuk mewarisi dan mewariskan tradisi masyarakat.
Program Saya Maul Undong direncanakan dan dilaksanakan oleh penduduk desa sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang tersedia. Bentuk program Saya Maul Undong tersebut antara lain perbaikan atap rumah, pelebaran jalan, pembangunan jembatan, pelebaran jalan pertanian, pembangunan balai pertemuan desa, pembangunan instalasi air bersih, perbaikan saluran air, dan peningkatan pendapatan penduduk melalui penanaman tanaman yang cepat memberikan keuntungan. Program Kominkan atau di Indonesia itu sama seperti PKBM. Di Indonesia, Kalistung baca tulis berhitung masih menjadi topik pokok dalam pengembangan PKBM. Tetapi di Jepang tak lagi mengurusi Kalistung. Program-program Kominkan lebih menekankan bagaimana mengisi waktu luang. Terkadang programnya terkesan unik bila dibandingkan di Indonesia, seperti program Seni Menata Bunga. Dari beberapa kunjungan ke PKBM, program yang dapat ditemukan yaitu kejar paket A, B, C, PAUD, kursus komputer, dan lain-lain, yang terkadang terlihat sekedar formalitas sebagai upaya memenuhi persyaratan didirikannya PKBM. Program Kominkan tak hanya berpusat pada bidang pendidikan, namun juga pada bidang olahraga, pertanian, ekonomi bisnis, kesehatan, teknologi, budaya, dan studi sosial dan pembangunan masyarakat. Kominkan pada saat ini kurang menekankan pada pendidikan dasar masyarakat dan pelatihan kejuruan. Implementasi program pendidikan sosial di Jepang lebih menekankan pada hal-hal yang berhubungan dengan berbagai budaya, gaya hidup, olahraga, dan rekreasi, serta kegiatan pembelajaran masyarakat lainnya. Yang menjadi landasan adanya Kominkan di Jepang yaitu adanya undang-undang tentang pendidikan sosial sebagai dasar sistem pengembangan pendidikan sosial disahkan pada tahun 1949, menekankan pada dua asas pokok yaitu yang pertama, menjamin hak-hak setiap warga negara untuk belajar, khususnya mereka yang kurang mampu untuk bersekolah. Dan yang kedua, memajukan demokrasi yang partisipatif kepada masyarakat melalui proses pembelajaran di tengah-tengah lingkungan masyarakat.